terlebih dahulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat pagi menjelang siang, Bu Syifa. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sedih, senang, kesal, marah, Berada amburadul karena saya ngantuk. ngantuk, kurang tidur kamu? Iya. Pasti ada yang pusing karena banyak tugas ya. Iya, banyak banget. Terus ada yang senang sekali hari ini. Iya. Senang sekali, kenapa Mas Rio? HP saya baru. Waduh ya Allah. Bersyukur ya sama Allah sudah dikasih HP yang baru. Oke. Walaupun kita berbagai mood ya hari ini, tapi kita tetap harus semangat buat belajar lagi, oke? Oke. Sebelum saya memulai pembelajaran, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, ada 3. Ada siapa saja? Ada Wisnu, Oke, Wisnu. ada Besti, terus Ada ada Mbak Mbak Alfi. Kenapa 3 orang itu? Mas Wisnu ada acara, Oke. Mbak Besti sakit, Iya. Mbak Alfi lagi lomba Bu. Waduh, semoga yang sakit segera disembuhkan, kemudian yang ada acara-acara dilancarkan supaya besok kita bisa bertemu lagi, dan yang terakhir kalau yang lomba supaya bisa menang gitu ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu. Kalau kemarin kan kita sudah belajar teks diskusi ya. Kemarin kita sudah belajar teks diskusi. Nah, kita mulai pembelajaran yang baru, yaitu apa? Nah, sebelum nanti kalian akan tebak kita akan belajar apa melalui dari video ini. Kalian pelajari. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari saat ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana. Oke, dari sepenggal video tersebut, menurut kalian kita akan belajar apa sih? Video itu orang ini lagi nyampaikan apa sih? Pidato. Bu. Kenapa Mas Rio bisa mengatakan kalau ini pidato? Karena orang tersebut menyampaikan pidato. Ya, isinya apa Mas? Oh, gitu. Ya. Apa Mbak Tri? Orasi. Oke, menyampaikan sesuatu. Betul kan tadi Mbak Tri bilang, Mas Rio bilang bahwa hari ini kita akan belajar yang namanya adalah pidato, gitu ya. Menurut kalian, pidato itu apa sih? Ngomong depan orang banyak, Berbicara di depan orang banyak. Terus apa lagi? menyampaikan sesuatu nasihat. Menyampaikan suatu nasihat. Terus apa lagi? Ada lagi? Biasanya pidato mempengaruhi pendengarnya Bu. Mempengaruhi pendengarnya. Oke, ada lagi yang belakang? Betul, ya tadi disampaikan ya oleh Mbak Najla, kemudian Mbak Dila, dan juga Mbak Santika bahwa pidato itu fungsinya adalah untuk berbicara di depan orang banyak, kemudian menyampaikan pendapat tentang suatu hal, misalnya orasi tadi, betul, menyampaikan suatu hal yang penting di muka umum, muka umum sayang, gitu, oke ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar yang namanya pidato? Ada yang tahu kenapa kok kita dalam bahasa Indonesia, kenapa sih Bu ada yang namanya pidato? Kan kita nggak belajar nih, kan sekarang kita nggak mempelajari, kenapa sih harus ada pidato gitu? Kenapa menurut kalian? Biar Supaya- nanti bisa menasehati anak kita. Bisa menasihati, oke, kemudian apa lagi? Bisa mempengaruhi. Mempengaruhi, betul. Apa lagi Mbak Tri? Percaya diri. Percaya diri, jadi benar. Nah, namanya, kenapa sih kita harus belajar yang namanya pidato? Tujuan pidato adalah supaya pertama, kalian itu paham apa itu teks pidato.
dan kalian bisa menganalisis itu pidato dan membuat teks pidato. Paham ya? Nanti teks pidato kalian gunakan. Sekarang kalian nggak pakai nih, tapi nanti kalian pada saat kalian SMA, pada saat kalian kuliah, pidato itu akan digunakan karena kalian akan berorganisasi di situ. Nah, fungsi pidato ketika kalian menjadi petinggi, nah pidato itu digunakan seperti itu. Paham? Paham. Lanjut, yaitu adalah tentang pidato. Nah, jadi teks pidato adalah teks yang berisi gagasan, pendapat atau pesan yang disampaikan seseorang di depan umum secara lisan untuk tujuan tertentu. Nah, ini ada kata tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa aja coba ada yang tahu? Menyampaikan ini berisi gagasan, pendapat, pesan yang disampaikan seorang di depan umum secara lisan untuk tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa saja coba ada yang tahu? Mempengaruhi apa lagi? Memberikan pesan, informasi. Kalau misalnya pidato untuk mempengaruhi nih, misalnya ada orang, ayo pidato berorasi, visi dan misi itu masuk ke dalam pidato apa? Kampanye. Kampanye, pintar gitu ya. Nah, kalau tadi orang yang mempengaruhi, nah catatannya adalah orang yang menyuarakan pidato itu disebut dengan orator. Nah, kalau yang menyampaikan pesan itu disebut dengan orasi. Kayak tadi, misalnya di sekolah kalian, di SMP, ada kampanye tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, yang menyampaikan visi dan misi calon itu disebut dengan orator. Kemudian penyampaian visi disebut dengan orasi. Pintar semuanya. Lanjut. Jadi tujuan pidato itu ada banyak, ada memberikan informasi. Ingat ya, pidato itu harus berisi tentang fakta dan disertai oleh data penting. Gitu. Karena tujuannya tadi untuk mempengaruhi seseorang, kan kalian nggak mau mempengaruhi seseorang, malah orang tersebut salah pengertiannya. Kemudian ada menyampaikan pendapat, meyakinkan, memberikan motivasi dan juga memberikan hiburan. Ciri-ciri pidato itu ada 3. Yang pertama adalah menggunakan bahasa formal dan jelas. Kemudian disampaikan secara runtut, yaitu mulai dari pembukaan. Kan tidak mungkin kalau pidato baru assalamualaikum tiba-tiba udah langsung isi, kan tidak mungkin ya. Pasti ada yang namanya runtutan dulu, ada salamnya dulu, ada secara runtut, kemudian menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif itu apa? Ini inti dari pembelajaran ini. Ada yang tahu? Ajakan. Mempengaruhi, ajakan. Merayu. Merayu berarti kalau kalimat persuasif itu apa? Kalimat yang seperti apa? Yang tujuannya apa? Mengajak. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat persuasif? Mari kita selalu menjaga kebersihan. Mari kita selalu menjaga kebersihan. Ada lagi? Ayo makan seblak. Ayo makan seblak. Ada lagi? Mari membuang sampah pada tempatnya. Apa? Mari membuang sampah pada tempatnya. Mari bawa sampah pada tempat. Ya, terus tadi apa? Jangan makan seblak nanti sakit. Nah, jangan makan seblak nanti sakit, betul. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan Mas Rio, kemudian Mbak Santika, Mbak Intan dan juga Mbak Tri. Berarti kalau misalnya kalimat persuasif itu ditandai dengan awalan apa tadi? Ajakan. Mari, Ayo. Kemudian mari, ayo, jangan. Ada kata-kata lah, ada kata-kata perintah. Itu disebut dengan kalimat persuasif, gitu ya. Nah, Ibu sudah membagikan kepada kalian di grup WA kalian ada teks pidato. Coba sekarang kita lihat bareng-bareng, coba. Coba kita lihat bareng-bareng. Apakah di dalam teks pidato, teks yang pertama terlebih dahulu, apakah ada yang namanya kalimat persuasif di situ? Ada di kalimat berapa? Sebentar, Bu. Ya. HP saya boleh Bu ini. Ada. Yang terakhir itu marilah kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama. Betul, ada lagi? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kemudian yang teks pidato kedua ada lagi atau tidak? Ada. Ada di mana? Marilah kita Marilah menjadi generasi yang peduli.
peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dan menjaga menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Betul, oke. Sepertinya kalian sudah mulai menyusut semangatnya. Jadi saya mau minta kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian untuk berdiri terlebih dahulu, teman-teman, anak-anak. Oke. Ice breakingnya sangat-sangat mudah, yaitu kalian akan menggunakan seluruh badan kalian untuk menulis angka, tapi tidak boleh menggunakan tangan. Misalnya kalian boleh menggunakan kepala, boleh pokoknya badan kecuali tangan, gitu ya, paham ya? Siap, Bu. Oke. Siap, paham. Angka 1. Oke. Angka 2. Oke. Angka 8. Ya Allah, Bu. Angka 10. Wah. Oke, terima kasih. Silahkan terlebih dahulu duduk. Oke. Gimana, sudah semangat lagi atau pusing? Semangat. Oke. Nah, setelah ini saya akan membagikan ke kalian. Kita akan melakukan pembelajaran, yaitu pembelajarannya dengan menggunakan link sudah saya kirimkan di dalam grup. Silahkan kalian pembelajaran tersebut kalian secara individu saja, tidak usah berkelompok, secara individu kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya itu. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? 5 menit saja. Wah, kurang, Bu. Aduh, harus ini Sampai sangat-sangat besok. mudah. Sampai besok aja. Iya, nanti kita lihat. Kalau misalnya sudah tidak itu baru kita. Banyak banget, Bu. Oke. Gimana teman-teman, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Oke. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah apa sih yang kalian pelajari pada hari ini? Teks pidato. Teks pidato. Oke. Kemudian teks pidato itu tadi ada apa aja? Ada kalimat persuasi. Ada kalimat persuasi. Pengertian teks pidato tadi apa aja? Memberikan Teks pidato adalah teks yang berisi informasi, gagasan, pesan di hadapan halayak umum atau orang banyak, Bu. Betul sekali. Kemudian unsur kebahasaannya apa tadi? Dipakai apa? Menggunakan kalimat apa? Persuasi. Kalimat persuasi. Kalau kalimat persuasi itu ditandai dengan apa? Dengan kata-kata lah. Kemudian jagalah. hendaklah. Ada salah satu dari kalian yang bisa memberikan contoh kalimat persuasif? Oke, ayo Mas Rio. Marilah kita senantiasa menunaikan sholat. Masya Masya Allah. Tabarakallah. Sepertinya ini Mas Rio itu sangat soleh ya. Iya, kelihatan kok, Bu, kelihatan dari ya. raut wajahnya. Masya Allah. Cita-citanya sepertinya akan menjadi ustadz sepertinya. Iya, Oke. Kemudian fungsi dari teks pidato itu untuk apa sih buat kalian? Untuk memberikan pemahaman, Bu. Untuk memberikan Terkait sesuatu ya, untuk mempengaruhi, mengajak pendengar untuk mengikuti yang dibicarakan. Salah satu seperti itu, Bu. nanti bakal digunakan tidak teks pidato? Iya. Pada saat kalian ngapain tuh teks pidato? Menjadi ketua Misal kita OSIS. ya, Menjadi ketua OSIS, terus pas Menjadi apa ketua panitia acara, Bu. Sebelum itu kalian pernah mendengar orang berpidato atau tidak? Pernah, Bu. Saat apa? Saat upacara Di saat Senin. acara pinter. Itu setiap hari Senin itu kan kalian upacara ya. Iya, Itu Bu. orang yang jadi pembina itu pasti itu menyampaikan pesan ya. Iya, Itu iya, disebut Bu. dengan pidato. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Pembelajaran kita sampai situ saja teman-teman. Dalam itu. Nah, sebelum saya menutup nih acara hari ini, acara menutup pembelajaran hari ini, apa hal baru yang kalian pelajari dari pembelajaran ini? Hal baru apa yang kalian pelajari? Kegunaan teks pidato. Memahami teks pidato. Apakah ada kesulitan pada saat kalian mempelajari teks pidato? Tidak. Kalian nanti bisa mengaplikasikannya ya di dalam. Nah, oke. Nanti setelah ini saya akan memberikan kalian PR untuk unsur kebahasaan selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita akan bertemu minggu depan di jam sama juga jam 8.50. Oke? Terima kasih anak-anak. Terima kasih kalian hebat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.